Selamat pagi menjelang siang pemirsa, senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali dalam Jogja Jelang Siang. Dan kami akan menemani awal pekan Anda di hari Senin 4 Mei 2026 ini. Dan ragam informasi seputar Daerah Istimewa Yogyakarta kan kami hadirkan untuk Anda bersama dengan dua segmen lain, yaitu segmen Daerah Menyapa yang kita nantinya akan membahas terkait dengan stunting yang masih menjadi isu nasional. Kemudian kita juga ada segmen Bincang Jelang Siang yang akan membahas terkait dengan cabai Jawa yang mulai ditanam di perkotaan. Namun sebelumnya, kita akan menyimak terlebih dahulu informasi seputar Daerah Istimewa Yogyakarta, pilihan tim redaksi kami. Bersama saya Biarawan dan inilah Jogja Jelang Siang, perdalam informasi menebar inspirasi. Kita awali Jogja Jelang Siang dengan informasi peserta 17 TH Women International Club Millennial Conference dari berbagai negara disambut di kawasan Pura Pakualaman, Yogyakarta. Kedatangan para tamu internasional menjadi bagian dari rangkaian konferensi 2 tahunan Women International Club. Dan informasi tersebut dirangkai dengan pemerintah Kota Yogyakarta memastikan orang tua yang anaknya menjadi korban di daycare Little Aresa menjadi pengganti fasilitas daycare. Seluruh biaya pemindahan daycare akan difasilitasi pemerintah Kota Yogyakarta. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lainnya. Peserta 17th Women International Club Biennial Conference dari berbagai negara disambut di kawasan Pura Pakualaman, Yogyakarta. Kedatangan para tamu internasional menjadi bagian dari rangkaian konferensi 2 tahun Women International Club yang tahun ini digelar di Indonesia dengan lokasi kegiatan di Jakarta, Yogyakarta, dan Bali. Konferensi ini mengangkat tema Bridging Tradition and Transformation yang menekankan pentingnya peran perempuan dalam menjembatani nilai tradisi dan perubahan global, serta mendorong pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan pelestarian budaya di tengah dunia yang terus berubah. Di Yogyakarta, penyambutan dilakukan dengan nuansa tradisional. Para peserta tiba di Pura Pakualaman menggunakan andong sebagai salah satu ikon transportasi tradisional yang masih dilestarikan hingga kini. Kehadiran para tamu internasional ini menjadi momen pertemuan antara budaya lokal dan komunitas global. Setibanya di Pura Pakualaman, para peserta diajak untuk berkeliling. Mereka diperkenalkan dengan sejarah Kadipaten Pakualaman serta nilai-nilai budaya yang menjadi bagian dari identitas Yogyakarta. Pengenalan ini menjadi bagian penting agar para peserta tidak hanya mengikuti agenda formal konferensi, namun juga mendapatkan pemahaman tentang kehidupan dan tradisi lokal. Konferensi ini diikuti oleh sekitar 100 delegasi yang datang dari belasan negara dunia dan semuanya bergabung dalam Women's International Club di negaranya masing-masing. Tujuan utama dari konferensi ini adalah untuk membangun spirit kebersamaan antara para wanita dari berbagai belahan dunia itu, sekaligus menggerakkan dan bekerja sama bagaimana kita semua bisa berkontribusi dalam bidang women empowerment sembari memberikan sesuatu kembali untuk komunitas kita masing-masing. Konferensi ini menjadi ajang bagi perempuan dari berbagai latar belakang untuk berdiskusi, berkolaborasi, dan berbagi pengalaman dalam mendorong peran perempuan di bidang sosial, pendidikan, dan budaya sekaligus memperkuat jejaring internasional antar anggota Women International Club. My name is Leah Hess. I'm president of Welcome Clubs International. It's an umbrella organization for different international women's clubs around the world. The purpose of the club is friendship and understanding through education and friendship. And now that we have a special consultative status with the United Nations, we are now also supporting the cause of women empowerment and gender equality. Pihak Kadipaten Pakualaman menyambut kehadiran para tamu internasional ini sebagai kesempatan untuk memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada dunia. Setelah kegiatan penyambutan di Pura Pakualaman, para peserta kemudian melanjutkan agenda menuju Kadipaten Pakualaman untuk mengikuti rangkaian acara resmi, termasuk jamuan malam serta kegiatan ramah tamah antar peserta. Penyambutan ini menjadi bagian penting dalam menciptakan pengalaman yang menyeluruh, tidak hanya berfokus pada diskusi dan pertemuan formal, namun juga pada interaksi budaya dan pemahaman antar negara.
Melalui kegiatan ini, Yogyakarta kembali menegaskan posisinya sebagai kota budaya yang mampu menjadi ruang pertemuan antara tradisi dan dunia internasional, sekaligus menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal dapat menjadi jembatan dalam membangun hubungan global yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kehadiran peserta dari berbagai negara dalam 70 WCI Biennial Conference menjadi momen pertukaran budaya yang terjadi secara langsung. Selama berada di Yogyakarta, para peserta tidak hanya mengikuti agenda resmi konferensi, namun juga mengikuti berbagai kegiatan yang memperkenalkan budaya dan kehidupan lokal. Di antaranya sesi berbagi dan diskusi, workshop batik dan kerajinan hingga kunjungan ke kawasan budaya, serta partisipasi dalam kegiatan yang menampilkan perpaduan antara tradisi dan gaya hidup modern. Penyambutan di Puro Pakualaman hingga interaksi langsung dengan lingkungan budaya menjadi salah satu pengalaman yang memberikan kesan mendalam. Tidak hanya keindahan budaya, keramahan masyarakat Yogyakarta juga menjadi hal yang menarik perhatian para peserta. Bagi sebagian peserta, kunjungan ke Yogyakarta menjadi pengalaman baru dalam memahami bagaimana nilai tradisi masih hidup dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Our biggest achievement today is found the FIVL, the Federation of International Women's Associations in London, and we've got 30 women clubs and still going strong. And then we are, of course, member of Welcome Clubs International, which is international NGO, and I represent them at United Nations. We do women empowerment and gender equality, which is SDG 5. So I am a member of the Women of Taipei International Club, and this is my first time being a part of the being a part of the WIC grouping. I'm actually been in Taiwan for a little less than a year now. This is my second time to Indonesia, and this team WIC has done just a wonderful job. Yes. So I have decided to come to WCI conference here in Jakarta. Well, first of all in Jakarta, and then to your lovely city Jogja. Kesan positif ini tidak lepas dari penyambutan dan rangkaian kegiatan yang dirancang untuk memberikan pengalaman menyeluruh bagi peserta. Ini adalah acara Women International Club yang memang diadakan per tahun. Mereka adalah ibu-ibu, tadinya ibu-ibu duta besar yang ada di Jakarta, tapi berkembang dengan pesat menjadi seperti ibu-ibu tokoh-tokoh masyarakat. Partisipasi peserta dari berbagai negara dalam konferensi ini tidak hanya memperkaya diskusi global, namun juga membangun pemahaman yang lebih dalam antara budaya dan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang menggabungkan edukasi dan pengalaman langsung. Para peserta mendapatkan gambaran nyata tentang Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari proses pertukaran nilai antara tradisi dan dunia global. Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyiapkan 15 daycare atau tempat penitipan anak untuk menampung 103 anak yang sebelumnya dititipkan di daycare Little Aresya, Sorosutan, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Ke-15 daycare ini sudah sesuai dengan standar daycare yang telah ditetapkan Pemkot Yogyakarta, mulai dari terdapat kamera pengawas di setiap ruang, memiliki pendingin udara, sirkulasi udara yang baik, serta jumlah pengasuh dan anak seimbang. Orang tua bisa memilih salah satu dari 15 daycare untuk menjadi tempat anaknya dititipkan. Sedangkan untuk biaya pembinaan daycare ini ditanggung Pemkot Yogyakarta hingga 3 bulan ke depan atau hingga akhir semester. Upaya ini dilakukan agar orang tua yang mengalami tekanan psikis bisa terbebas dari pemikiran masalah biaya. Data pemerintah Kota Yogyakarta hingga kini terdapat 68 daycare di kota pelajar itu, 37 diantaranya telah mengantongi izin. Sampai hari ini total yang terdata kan sudah 68 daycare. Ya. Itu yang berizin, Pak? Ya, yang 68 itu yang resmi berizin 37. Kemudian yang lainnya itu belum berizin, tetapi yang lainnya itu banyak yang include di TK dan PAUD. Jadi artinya
ini TK, PAUD, terus dia membuka juga daycare gitu. Itu harusnya TK-nya izin, PAUD-nya izin, daycare-nya harusnya izin, tapi dia belum izin. Tadi arahan usaha dalam ya sudahlah, yang belum berizin untuk sementara ya ditutup dulu sambil diminta untuk ajukan perizinan. Terus pemerintah juga harus proaktif membantu, karena kan tidak semua TPA itu jelek, tidak semua TPA itu buruk, banyak TPA yang bisa dipercaya juga, karena TPA juga dibutuhkan masyarakat toh. Kalau nanti masyarakat tidak bisa akses TPA itu juga heboh juga, karena kan banyak orang kerja suami istri tapi mau kemana. Yang penting kami terus harus mendampingi mereka-mereka yang ingin dititipkan tadi supaya aman. Pemerintah harus begitu. Tak hanya soal pemindahan daycare, pemerintah Kota Yogyakarta juga membentuk tim khusus berisikan dokter-dokter spesialis tumbuh kembang anak. Dokter-dokter itu sebagian besar berasal dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta. Tim khusus itu melibatkan 2 guru besar tumbuh kembang anak dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kedua guru besar ini adalah Profesor Mei Neni dan Profesor Retno Sutomo. Keterlibatan para pakar ini dilakukan untuk mendeteksi sedini mungkin dampak jangka panjang dari perlakuan salah yang dialami para korban di daycare Little Aresha. Kegiatan sosialisasi kesehatan reproduksi khusus bagi lansia merupakan salah satu kegiatan pengabdian masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerjasama dengan salah satu klinik kesehatan di daerah Wirobrajan, bekerjasama dengan komunitas lansia di Kota Yogyakarta. Sosialisasi menghadirkan narasumber dosen keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY, Nur Azizah Indriastuti dan Rizky Oktavia, dengan memberikan pemahaman kepada para lansia mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi yang kerap terabaikan seiring bertambahnya usia. Di mana kesehatan reproduksi tidak hanya penting bagi usia muda, tetapi juga bagi kelompok lanjut usia sebagai bagian dari upaya menjaga kesejahteraan fisik dan psikologis. Selain penyuluhan, kegiatan ini juga diisi dengan sesi tanya-jawab interaktif dan pemeriksaan kesehatan sederhana. Para peserta tampak antusias mengikuti setiap rangkaian acara. Karena ini kan salah satu kegiatan pengabdian masyarakat di UMY. Nah, dan memang salah satunya adalah untuk dunia industri ya. Jadi kebetulan saya kemarin melihat, saya juga pernah mengisi ya di sini untuk kegiatan prolanis pada pasien-pasien hipertensi, DM itu belum pernah dilakukan edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi. Perlu dan sangat bermanfaat dan sangat harus dilanjutkan. Bisa dibuat dengan step by step agar supaya apa? Saudara-saudara kita yang mempunyai 2 masalah hipertensi dan diabetes atau DM itu bisa mendapatkan yang terbaik. Melalui sosialisasi ini, UMY berharap kesadaran masyarakat khususnya lansia terhadap pentingnya kesehatan reproduksi dapat terus meningkat, sehingga mereka dapat menjalani masa tua dengan lebih sehat dan sejahtera. Ya pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara dengan segmen Daerah Menyapa yang kita akan menyapa Kota Yogyakarta. Tetaplah bersama kami di Jogja Jelang Siang. Di perairan Pantai Mali, seekor dugong muncul perlahan di antara perahu-perahu nelayan. Warga memanggilnya Mawardi. Terletak di Jalan Belitung nomor 2, Taman Lalu Lintas Adi Irma Suryani menawarkan kesejukan sekaligus dasar-dasar keselamatan di jalan raya. Nyawang Bulan, sebuah perayaan tradisional yang hadir hanya sekali dalam sebulan, setiap penanggalan bulan purnama. Tradisi ini hidup di Kesepuhan Budisari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kejawatan merupakan kawasan hutan terbesi yang kini dikenal luas sebagai destinasi wisata. Dari jalanan ke lahan pertanian, komunitas Pang di Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta ini membuktikan perubahan bisa datang dari siapa saja. Mereka bukan hanya berani, namun juga menanam harapan bagi regenerasi petani di Indonesia.
Papers black with lies. Promises burn under dirty skies. They talk, but never walk. Rotten soul, rotten crown, filling chaos, killing us down. Rotten throne, rotten crown, won't be silenced, won't back down. Saya Calonto mengajak semua, ayo saksikan Konfirmasi, komedi dan informasi hanya di TVRI Yogyakarta Official. Salam lembar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jogja Jelang Siang, perdalam informasi menebar inspirasi. Di segmen Daerah Menyapa kali ini, kami akan membahas mengenai gerakan konsumsi protein untuk cegah stunting. Bersama dengan Bapak Sukidi, SEMSI, selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Berikut segmen Daerah Menyapa selengkapnya. Ya pemirsa, memang stunting masih menjadi salah satu momok ataupun isu yang cukup menakutkan di kalangan keluarga, terutama mereka yang masih memiliki balita atau bayi di bawah 5 tahun yang khawatir terkait dengan tumbuh kembang sang anak. Dan kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Sukidi, SEMSI, selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Selamat pagi Pak Sukidi. Ya, selamat pagi, Pak. Bisa mendengar suara kami? Selamat pagi. Suara Bapak masih belum terdengar di kami, Pak. Ye? Oke. Oke, baik, sudah terdengar. Suara kami terdengar, Pak? Ye, terdengar dengan jelas. Oke, Pak Sukidi, selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Ya Mas Pak, memang ya stunting itu masih menjadi isu yang cukup menakutkan di Indonesia itu, terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin kita akan sebelumnya akan mengulas kembali agar mungkin masyarakat bisa lebih tahu terkait dengan stunting itu tuh sebetulnya apa sih Pak? Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak usia 100 hari kehidupan pertama, karena kekurangan asupan gizi esensial yang berasal dari hewan, sehingga menyebabkan bahwa tinggi dari pertumbuhan tinggi badan dari anak itu menjadi tidak normal dari yang seharusnya pada umur itu, dan ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan berikutnya. Jadi stunting ini tidak hanya berpengaruh pada fisiknya yang tidak normal, terutama tingginya yang tidak normal, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan kognitif, kemudian juga berpengaruh pada belajar kalau dia anak sekolah, dan akan mempengaruhi produktivitasnya ketika dia nanti sudah dewasa. Sehingga stunting ini menjadi permasalahan serius di Indonesia yang harus segera diselesaikan secara bersama-sama multisektor. Oke, tadi disebutkan untuk 100 hari kehidupan pertama itu 100 hari itu dihitung setelah bayi lahir, seperti itu Pak, atau bagaimana? Jadi 100 hari itu dinyatakan setelah janin itu berkembang di rahim ibu. Jadi ketika dokter sudah menyatakan bahwa di rahim seorang ibu itu sudah ada kehidupan janin, maka itu dihitung sejak hari itu sampai 100.000 hari berikutnya ketika dia sudah lahir. Oke, berarti stunting ataupun juga protein asupan bergizi itu dihitung mulai dari janin tumbuh hingga 100 hari setelahnya, seperti itu. Ya, 1.000 hari. Ya. 1.000 hari, oke. Kemudian untuk di Yogyakarta sendiri itu untuk tingkat stunting seperti apa Pak? Ya, jadi untuk di kota Yogyakarta
ini pada awal 2025 kondisi stunting di kota Yogyakarta ini menunjukkan prevalensi 11,83%. Kemudian pada bulan November 2025 prevalensi stunting ini turun menjadi 8,87%. Sehingga dalam waktu 11 bulan ini ada penurunan yang cukup signifikan dari 11,8 ke 8,87%. Penurunan yang cukup baik. Ya, cukup baik. Tetapi penurunan ini masih menjadi masalah serius di kota Yogyakarta. Karena itu pemerintah kota Yogyakarta, terutama Dinas Pertanian yang nanti juga bekerja sama dengan instansi terkait, Dinas Kesehatan, ini terus akan melakukan upaya agar stunting di kota Yogyakarta itu 0. Oke, berarti goals-nya ada di 0% seperti itu ya Pak ya? Kemudian kenapa untuk dari Dinas Pertanian dan Pangan ini juga ikut terlibat Pak? Karena sebenarnya stunting ini bukan persoalan kesehatan saja, ya, tapi stunting ini berawal dari konsumsi protein esensial yang tidak cukup sejak janin itu berkembang di dalam rahim seorang ibu sampai 1000 hari yang berikutnya secara totalitas begitu. Sehingga permasalahan stunting ini tidak bisa diselesaikan dari satu sektor kesehatan saja. Kesehatan mungkin akan memeriksa atau akan melakukan intervensi terhadap kesehatan dari janin dan ibu itu. Tetapi pertanian ini yang mempunyai otoritas dalam penyediaan pangan bergizi, kemudian distribusi dan produksi pangan itu, ini menjadi instansi yang harus bertanggung jawab terhadap penyediaan protein. Karena terjadinya stunting ini terjadi karena ketidakcukupan asupan gizi, terutama protein hewani yang esensial, yaitu asam amino. Dan asam amino ini hanya bisa dicukupi dari telur misalnya, dari ikan lele misalnya, atau dari daging ayam misalnya, atau daging sapi. Dan ini semuanya diproduksi oleh pertanian. Sehingga peran serta pertanian dalam upaya pencegahan atau penurunan stunting ini menjadi penting bersama dengan OPD yang lainnya. Oke, berarti Dinas Pertanian dan Pangan itu merasa perlu juga untuk ikut memerangi stunting ini karena memang bertanggung jawab untuk pangan, kesediaan pangan, terutama protein seperti itu untuk yang merupakan salah satu penyebab terjadinya stunting, kekurangan protein. Nah, tadi juga di awal di tema kita yaitu gerakan mengkonsumsi protein. Mungkin boleh dijelaskan Pak, untuk gerakan mengkonsumsi protein itu sebetulnya seperti apa? Jadi gerakan mengkonsumsi protein ini sebuah inovasi dari Dinas Pertanian dan Pangan Yogyakarta dalam rangka turut melakukan intervensi terhadap penurunan stunting di kota Yogyakarta. Nah, di gerakan atau program gerakan mengkonsumsi protein ini, kegiatan yang dilakukan itu yang pertama adalah melakukan edukasi kepada masyarakat, dalam hal ini kepada masyarakat yang memiliki potensi terhadap stunting. Bentuk dari edukasinya itu adalah penyuluhan. Jadi penyuluhan tentang pentingnya gizi yang harus diupayakan di dalam rumah tangga. Kemudian juga gerakan mengkonsumsi protein ini bentuknya adalah praktek, ya, praktek menyajikan pangan berprotein tinggi. Lalu bentuk yang ketiga yaitu melakukan inovasi-inovasi pangan turunan dari protein ini yang nanti bisa dilakukan oleh ibu-ibu di rumah sehingga anak-anak dalam mengkonsumsi protein ini tidak cepat bosan, jadi mereka kita ajari itu. Kemudian bentuk dari gerakan mengkonsumsi protein ini juga di samping melakukan bimbingan teknis, penyuluhan, kemudian praktek, kemudian kami juga memberikan bantuan kepada peserta itu berupa daging ayam
dalam bentuk frozen, kemudian lele dalam bentuk frozen, kemudian telur mentah itu ya, telur mentah terutama telur yang mengandung omega kepada ibu-ibu yang jumlahnya itu 10 butir telur begitu. Untuk sasaran kegiatannya itu siapa saja Pak? Apakah hanya ibu-ibu atau mungkin ada yang lain? Ya, jadi gerakan mengkonsumsi protein ini sasarannya yang pertama adalah ibu mengandung, ibu hamil, ya ibu hamil. Kemudian yang kedua ibu menyusui, yang ketiga anak batita, yang keempat anak baduta, anak di bawah 2 tahun. Kemudian yang berikutnya adalah keluarga-keluarga yang berpotensi stunting. Dan inilah yang menjadi sasaran utama dari kegiatan ini. Oke, mungkin bisa kita sedikit membahas Pak terkait dengan potensi, tadi keluarga potensi stunting. Itu sebetulnya mungkin masih banyak nih masyarakat yang belum tahu apakah mereka berpotensi terkena stunting ataupun tidak, itu mungkin bisa dilihat dari apa Pak? Jadi kita melihat bahwa seseorang itu sebenarnya berpotensi akan stunting atau tidak, ini bisa kita lihat dari sejak kehamilan seorang ibu. Jadi kalau seorang ibu yang sudah dinyatakan mengandung hamil oleh dokter, kemudian konsumsi setiap harinya itu tidak mengandung protein hewani yang cukup, maka ada kemungkinan bahwa nanti bayi yang lahir itu akan menjadi stunting. Ya, karena itu cara melihatnya adalah dari konsumsi yang dilakukan oleh ibu. Kemudian setelah melahirkan atau setelah bayi itu lahir, maka kita bisa melihatnya juga ketika konsumsi yang diberikan kepada anak-anak, kepada bayi itu tidak mengandung protein tinggi, ini ada potensi bahwa anak itu juga kemungkinan akan stunting. Untuk pemberian asupan protein seperti itu Pak, dari mulai ibu hamil, janin, kemudian menjadi balita, itu untuk pemberian konsumsi proteinnya itu seperti apa? Mungkin ada segmen-segmennya. Jadi minimal protein itu diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, atau anak yang masih bayi itu minimal sehari itu 1 butir telur. Ya, terutama telur yang mengandung omega, baik omega 3 maupun omega 6. Oke, untuk protein memang ada banyak seperti yang terutama daging, kemudian telur juga ada. Tapi itu kan komoditas pangan yang cukup mahal Pak. Mungkin ada keluarga yang belum mampu untuk membeli protein hewani dari daging, kemudian juga ataupun dari telur beromega. Apakah ada alternatif lain mungkin Pak, seperti tahu dan tempe? Ya, sebenarnya protein hewani ini secara teori itu tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh protein yang berasal dari tumbuhan atau protein nabati. Misalnya seperti tahu, seperti tempe dan sejenisnya itu. Tapi paling tidak bahwa mengkonsumsi protein yang berasal dari nabati ini juga akan menggantikan protein hewani. Tentu saja jumlahnya harus lebih banyak daripada konsumsi. Misalnya kalau telur itu cukup 1 atau cukup 2. Mungkin kalau tempe bisa 3 begitu ya, 3 potong tempe begitu, atau mungkin 4 potong tempe. Ya oke, berarti masih ada alternatif lain jika masih belum mampu untuk membeli daging ataupun telur beromega. Terakhir Pak, singkat saja mungkin pesan Bapak untuk masyarakat untuk mencegah stunting ini. Kami berpesan kepada masyarakat di Kota Yogyakarta, terutama pada ibu-ibu muda, ibu-ibu menyusui, ibu mengandung, kemudian yang memiliki bayi, bahwa menjaga gizi yang cukup dalam rangka pencegahan stunting ini tidak harus mahal, karena bisa dengan telur, bisa dengan lele, bisa dengan daging ayam, yang harganya itu cukup terjangkau. Dengan cara membiasakan bahwa setiap hari itu mengkonsumsi minimal 1 butir telur, terutama telur beromega, baik omega 3 maupun omega 6.
Baik, terima kasih Pak Sukidi telah bersedia berbincang bersama kami membahas terkait dengan stunting ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Sukidi. Terima kasih, sama-sama. Baik pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan segmen Bincang Jelang Siang yang kita akan membahas terkait dengan cabai Jawa yang mulai ditanam di perkotaan. Tetaplah bersama kami di Jogja Jelang Siang. Lihat lakilah tu. Dari tadi aku tengok mukanya sedih je nampak. Seru gak ya main sama kawan-kawan baru di kampung Datuk nih? Udin! Waktu berjalan seiring perputaran kehidupan. Meniti jarak yang sejalan dengan harmoni. Bercerita tentang goresan kehidupan yang takkan lekang oleh zaman. Berbisik tentang masa lalu, menyingkap indahnya sebuah peradaban. Adalah perjalanan yang memutar waktu tentang peradaban dan cerita mahakarya. Tentang keindahan Candi Prambanan. Aku kepengen masyarakat ini do iso maca kabeh. Aku kepengen membuat perpustakaan. Sekarang kita tuh belajar itu menggunakan video iso. Lewat visual tuh bisa, nggak perlu membaca. Jadi nek ngrungokno bae. Iya, kamu sih gaptek banget lu. Nenek ya le sing jenenge maca. Pripun. Kuwi walaupun mung maca. Setitik ngerti tulisan-tulisan kan akan menaikkan IQ-nya. Ora ngerti aku sih memegang rekor. Rekor apa, Mbak? Membaca buku tercepat. Ora ngerti toh. Kembali lagi di Jogja Jelang Siang, perdalam informasi menebar inspirasi dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk berbincang mengenai pengembangan budidaya tanaman cabai Jawa di perkotaan yang berkelanjutan bersama dengan Bapak Sagio SP, penyuluh pertanian Perhiptani Kota Yogyakarta. Selengkapnya dalam segmen Bincang Jelang Siang berikut ini.
Ya, kita sudah bersama dengan Bapak Sagio SP selaku penyuluh pertanian Perhiptani Kota Yogyakarta. Selamat pagi Pak Sagio. Selamat pagi Mas. Sehat-sehat ya di awal pekan ini, di awal bulan Mei kita. Tetap bersemangat seperti itu ya Pak Sagio. Nah, siap Pak. Di Jogja itu sudah cukup terkenal salah satu komoditas pangan yaitu cabai Jawa. Mungkin masih banyak nih yang belum tahu terkait dengan cabai Jawa. Mungkin masih banyak yang mikir cabai Jawa mungkin cabai biasa gitu ya, rawit gitu. Ya. Tapi ditanamnya di Jawa seperti itu. Tapi sebetulnya cabai Jawa itu apa sih Pak? Nah, cabai Jawa ini ya memang terus terang masih banyak yang belum mengenal. Dikirain tadi yang disebutkan cabai Jawa tadi kayak cabai rawit, cabai apa yang buat lalap itu. Nah, sebenarnya ini bukan. Nah, cabai Jawa ini sebenarnya ini asli Nusantara. Nah, dulunya sebelum ada cabai yang sekarang ini, itu masyarakat kita dulu itu menggunakan cabai itu. Ya, buat kayak bumbu dan rempah dan sebagainya. Berhubung sekarang sudah ada cabai Jawa yang berkembang seperti sekarang, yang digunakan cabai itu. Oke, berarti cabai Jawa ini sebetulnya sudah ada sejak lama. Sebelum cabai konvensional kita bilangnya itu, ya, cabai rawit itu ya, itu sudah ada cabai Jawa ini. Itu karena mungkin apa sebetulnya? Apakah kurang pedas atau kurang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia atau seperti apa Pak? Nah, akhirnya jadi kurang pamor nih. Nah, cabai Jawa yang sebenarnya cabai Jawa itu ya, itu sebenarnya kan banyaknya larinya ke rempah-rempah atau yang jamu. Nah, memang terus terang banyak masih kurang diminatin. Tapi sekarang sudah mulai loh Mas. Sekarang itu ayam geprek sudah pakai cabai Jawa. Ayam geprek? Mie ayam sudah pakai cabai Jawa. Itu di Kulon Progo sudah ada. Nah, memang terus terang kayaknya unik ya. Unik cabai Jawa ini dari segi rasanya juga memang pedasnya itu beda dengan cabai yang ini. Tapi kita pelan-pelan coba ini kita terapkan di kelompok atau di masyarakat kita perkenalkan cabai Jawa ini pelan-pelan. Oke, pelan-pelan dikenalkan cabai Jawa, walaupun memang ada perbedaannya dengan cabai biasa. Iya, ada perbedaan. Dari tingkat kepedasan itu lebih pedas mana sebetulnya Pak? Kalau pedasnya sih ya pedas cabai ini, tapi rasanya ini kalau cabai Jawa ini di perut itu hangat rasanya. Malah hangat? Malah hangat. Oke. Kebetulan saya tadi bawa, saya lupa tadi lupa di mana. Iya, kita juga pengen lihat itu, tapi mungkin pemirsa di rumah bisa search sendiri seperti itu. Nah, tadi juga disebutkan salah satu manfaatnya itu juga sebagai herbal ataupun digunakan sebagai jamu. Nah, sebetulnya manfaatnya tuh apa saja Pak dari cabai Jawa ini? Nah, ini kan cabai Jawa ini manfaatnya Mas ya, ini untuk masuk angin. Oke, bisa. Nah, biasanya kita kalau hujan-hujan, kehujanan, nah kita makan cabai Jawa ini badan kita terasa enak. Hangat gitu loh. Nah, ini salah satu juga menghindari masuk angin. Oke, pengolahannya seperti apa? Apakah hanya dimakan langsung? Kalau apa? Sederhana aja kalau cabai Jawa ini. Kalau saya begitu kehujanan ambil satu langsung makan aja. Ambil satu langsung makan aja. Iya, berarti Bapak di rumah menanam sendiri nih? Saya nanam sendiri Mas. Kebetulan saya juga nanam ya. Saya juga di kelompok tani saya menyampaikan saya juga nanam. Alhamdulillah ya sudah lumayan lah. Sudah 500-an meter saya nanam sekitar 500 pohonan. 500 meter dengan sekitar 500 pohon. Memang apakah semudah itu menanam cabai Jawa ini, Pak? Nah, cabai Jawa ini sebenarnya ya, kalau saya perhatikan nanamnya itu lebih mudah daripada nanam cabai yang biasa. Nah, memang terus terang panennya itu lama, Mas. Panennya 8 bulan baru bisa panen. Kalau cabai Jawa, cabai biasa itu enggak, 87 hari sudah bisa dipanen. Nah, tapi cabai Jawa ini walaupun dengan panennya lama, sekitar 8 sampai 10 bulan, tapi bertahannya lama sampai 5 tahun. Oke, sampai dia harus dibongkar kemudian ditanam bibit baru seperti itu, Pak? Enggak. 5 tahun itu panen terus nanti. Iya, maksudnya setelah 5 tahun tadi. Kalau misalkan cabai biasa tadi hanya butuh 87 hari ataupun sekitar 3 bulan. Dan ini perbedaannya sangat jauh nih, Pak. Sekali panen apakah memang semenguntungkan itu? Apakah biji cabainya memang sebanyak itu atau seperti apa, Pak? Nah, memang ya agak-agak unik ya cabai Jawa ini ya. Tanaman cabai Jawa begitu kita panen,
antara umur 8 bulan sampai 10 bulan, nanti itu tiap minggunya itu bisa panen terus sampai 5 tahun. Oke. Nanti kapan-kapan ke tempat saya ya. Boleh Pak. Nah, nanti syuting di tempat saya boleh. Boleh Pak, Ya, boleh. Oke. Nah, ya. Nah itulah keistimewaan cabai Jawanya. Terus harganya itu stabil. Oke. Nggak naik turun kayak cabai biasa ini. Kalau cabai biasa kadang sampai 100 lebih, begitu turun gratis sekali. Iya. Bisa sampai kemarin terakhir bisa sampai di harga 37.000 per kilogram. Iya. Sangat jauh. Nah, untuk cabai Jawa sendiri memang berapa Pak untuk saat ini per kilogramnya? Cabai Jawa untuk saat ini antara sekitar 60 sampai 100.000. 60 sampai 100.000 per kilogramnya. Kilo. Oke, dan itu bisa setiap minggu untuk panennya setelah 8 bulan sampai 10 bulan tadi. Iya. Nah, apa saja Pak mungkin media tanamnya? Apakah memang harus di lahan yang luas atau bisa di mana? Kan ini juga temanya dapat ditanam di perkotaan. Sedangkan kita tahu perkotaan itu cukup sempit untuk lahan tanahnya. Itu bagaimana caranya kami untuk menanam cabai Jawa ini? Nah, memang cabai Jawa ini Mas ya, ini banyak dibudidayakan di daerah Lampung, di daerah Jawa Timur, di daerah juga Jawa Tengah, Semarang itu juga mulai ada. Nah, di kota ini memang kita terus terang lahannya itu sempit sekali. Tetapi kita itu tetap berinovasi ya. Nah, ini sudah saya praktekkan dengan menanam di pot. Buahnya juga oke. Nah, terus itu kita nanam itu di tembok-tembok. Banyak tembok-tembok yang kosong Mas ya. Ini belum dimanfaatkan. Nah, kita tanamin cabai Jawa itu. Salah satu contoh itu di Demangan, di RW 12. Nah, itu cabai Jawa, itu nanamnya di tembok semua. Di tembok semua? Di tembok semua. Nah, dengan memanfaatkan tembok, berarti kan kita juga memanfaatkan yang ada. Tidak harus di lahan. Betul. Nah, terus selain di tembok itu juga ada di pohon-pohon. Kayak pohon kayu dan sebagainya. Itu kita tanamin di bawah, nanti dia akan menjalar sendiri. Kayak suruh itu loh Mas. Berarti untuk karakteristik tanamannya ini tuh apakah rambat, jenis rambat? Iya, jenis rambat. Dia naik ke atas. Jadi dia bisa tidak perlu lahan khusus untuk cabai ya? Mungkin tidak perlu. Oke, bisa di dinding tadi juga bisa. Dinding juga bisa. Merambat ke pohon-pohon lain, berarti kan ada tabulapot, kemudian ada vertikultur dan juga sistem rambat tadi. Itu memang, tapi lebih efektif mana Pak? Apakah di lahan sendiri, apakah dia merambat ke pohon atau ke dinding itu lebih efektif yang mana? Nah sebenarnya tergantung kita juga, tergantung lokasi juga. Seandainya kita punya tembok, ya tembok aja, itu nggak masalah. Tapi seandainya kita punya pohon, di kota kan sempit sekali. Betul. Nah itu tinggal melihat situasi. Ada tembok yang penting kena sinar matahari, nggak apa-apa. Pakai pot, yang penting ada sinar matahari, juga nggak masalah. Oke. Apakah tidak berbahaya dengan tanaman lain? Tadi jika merambat ke pohon, apakah tidak berbahaya, Pak? Tidak menjadi tanaman parasit, Pak? Nah, ada beberapa tempat itu ya di pohon mangga, tapi tidak masalah. Di pohon rambutan. Tidak jadi pedas seperti itu? Enggak. Di pohon rambutan. Rambutan itu juga ada kemarin itu di Kota Baru tuh ya. Itu ada tanaman rambutan di merambat di cabai Jawanya merambat di pohon rambutan. Tapi nggak apa-apa, buahnya tetap buah. Tetap berbuah. Tapi nanti kita memang di ujungnya harus kita potong. Di ujung bagian? Ini soalnya dia naik terus. Rambat-rambatnya itu. Ya. Oke, berarti memang tingginya. Sama juga kalau di tembok itu nanti tugas kita hanya cuma motong bagian atas saja. Nanti dia akan ke samping terus. Seperti itu. Oke, nah kemudian untuk perawatannya Pak, tadi juga disebutkan bisa sampai 8 bulan, 10 bulan itu kan cukup lama tuh. Untuk perawatannya bagaimana Pak? Apakah sesusah itu atau simpel-simpel aja? Nah, kalau perawatannya kalau saya rasakan itu simpel banget kok Mas. Nah kalau tanaman sayuran biasa ya, itu tiap hari harus kita siram. Tapi kalau cabai Jawa kemarin itu musim kemarau panjang, itu seminggu 3 kali nggak masalah. Seminggu 3 kali hanya disiram. Seminggu 3 kali itu saja. Iya, enggak masalah. Cabai Jawa ini tanaman yang butuh air tapi tidak banyak air. Dia nggak mau kalau banyak air. Oh, malah selain disiram itu nggak mau dia. Oke, baik Pak. Kita akan melanjutkan perbincangan kita. Masih seru juga terkait dengan cabai Jawa ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Jogja Jelang Siang.
kucing kecemplung kali. Kelebus. Aku tuh lagi kena musibah. Kebanjiran. Masya Allah, Pak. Kula melu prihatin. Mugi-mugi sedaya pinanggih sae. Kalian tedung rembug apa tidak biasanya lho. Elisa, Siti, kok kaya ini teko kaya do nggawa beban yang berat tuh ana apa? Intinya tahanan akeh menungso sing lagi susah. Ade wong seni. Carane golek iki amit-amit aja njuk njaluk rono, njaluk rene, sithik-sithik rene yo ngemis aja. Walaupun itu sosial, tapi nek iso ade yo nganggo cara sing bergengsi. Berarti ana kucing kecemplung kali, ayo para penonton do ngumpulke donasi. Menanti kamu selalu ku nanti. Ada walau saat ini hanya di mimpi. Waktu denganmu selalu berharga. Arti cinta jadi berbeda. Tangis tawa penuh rasa. Ingin ku rasa selamanya. Bahwa kau selalu Selamat ulang tahun, Fauzan. masih nanti berharap kamu kembali. Andai ku bisa memilih, kamu kan selalu Sekarang itu kalau dibandingkan mungkin exactly jumlahnya itu mungkin agak jumlahnya berubah-ubah, tapi kalau dari persentasenya itu 12% itu lansia. Aging gracefully itu apa menua dengan elegan ya, dengan penuh kebahagiaan, kesyukuran, sehat fisik, mental, itu ekonomi dan keluarga yang tidak mendukung itu lumayan berpengaruh karena ekonomi itu termasuk tantangan yang terbesar. Selain ekonomi, dukungan keluarga. Memang penyakit tidak menular itu masih menjadi masalah kita bersama, jadi tidak hanya hipertensi, diabetes, stroke, rematik misalnya seperti itu. Itu tidak hanya itu. Jadi tidak hanya penyakit fisik ternyata Ibu. Yang kami sedihkan itu banyak lansia dengan gangguan mental. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jogja Jelang Siang, perdalam informasi menebar inspirasi. Dan kita masih bersama dengan Bapak Sagio SP, selaku Penjolo Pertanian Perhiptani Kota Yogyakarta. Pak Sagio, tadi kita seru banget ngebahas terkait dengan cabai Jawa yang ternyata tidak seperti cabai lainnya ya. Dan tadi kita penasaran bagaimana bentuknya, ternyata di sini sudah ada bentuknya seperti ini. Mungkin agak kecil jadi agak susah dilihat. Tapi kurang lebih ini gambarannya itu mirip seperti cabai dengan tangkai berwarna hijau, kemudian warnanya juga ya merah, oranye seperti itu. Tapi yang uniknya adalah di sini ada bulir-bulir seperti bulir-bulir nanas gitu ya. Pak ya, jadi ini kayak campuran cabai dengan nanas gitu. Dan ini apakah dengan warna ini sudah matang? Ini sudah matang. Ini sudah matang. Oke. Kemudian dari sini bisa dijadikan apa saja? Mungkin lalapan tadi, kemudian herbal. Itu seperti apa, Pak? Ada juga kayaknya yang saya tahu ini harus tunggu sampai kering, sampai hitam. Itu akan dijadikan apa, Pak? Ya, terima kasih Mas ya. Cabai Jawa ini kalau seperti ini sudah siap panen. Ya. Nah ini kan cabai Jawa biasanya itu setelah panen kita keringkan. Oke. Kita keringkan. Pasti dikeringkan. Pasti dikeringkan. Nah, mungkin ada juga itu yang kalau pengolahannya secara langsung itu juga bisa.
Oke. Ini kalau cabai ini diulek langsung. Itu tadi geprek ya? Ya, tadi geprek tadi itu kayak mie ayam juga. Ini seperti langsung. Oke. Nah, tapi kalau yang cabai Jawa ini kan sebenarnya skalanya ekspor ini, Mas. Oh, malah keluar. Ya keluar. Ini banyak ke Cina, ke India, ke Pakistan, ke Arab Saudi. Oh, berarti ini mungkin lebih ke arah herbal, Pak ya? Iya, ini ke arah herbal. Nah, makanya kenapa saya kok memilih tanaman cabai Jawa seperti ini ya. Nah, program di kota Yogyakarta itu kan sekarang banyak memanfaatkan lorong-lorong untuk tanaman sayuran. Nah, sayuran itu untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, sedangkan cabai Jawa ini untuk tabungan. Tabungan malah. Begitu kita panen, ini nggak langsung dijual. Kita keringkan, nanti kalau sudah banyak 3 bulan dijual nggak masalah. Oh, malah tinggi ya nilai ekonominya. Iya. Nah, ini kering. Kalau kering lebih tinggi harganya. Kalau kering malah lebih tinggi jadi herbal tadi. Iya, antara 60 sampai 100 ribu per kilo. Per kilogram. Per kilo. Nah, ini kan sangat menarik sekali, Mas ya. Iya. Kita itu kelompok tani, kebutuhan sayuran kita nanam sendiri, sedangkan ini untuk tabungan. Nah, kalau 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali sudah banyak kita jual. Oke. Nah, penjualannya gampang banget. Penjualannya malah gampang. Gampang. Kemarin aja Lebaran mau puasa itu mau Lebaran ini kurang-kurang. Malah kurang ya, permintaannya tinggi. Permintaan tinggi, tapi barangnya suplainya nggak ada. sedikit. Suplainya sedikit. Nah, di Yogyakarta sendiri yang mengembangkan ini masih sedikit. Ini masih baru-baru aja. Kalau dulu tanaman ini tanaman liar, tumbuh di tembok seperti itulah. Tidak dimanfaatkan. Oke. Tapi dengan kemudahan tadi ragam media tanam, itu berarti masyarakat tidak hanya petani tentunya juga bisa menanam cabai ini ya. Tadi ini juga sebagai herbal gitu Pak ya. Iya, saya cicip sedikit Pak ya. Monggo, rasanya silakan. seperti apa nih? Seperti apa coba? Seperti apa? Iya, nggak pedes kayak, lumayan ya pedes, tapi nggak kayak cabai yang nusuk ke hidung. Memang hangat jadinya. Jadi kayak, saya pikir dalamnya akan lebih basah, tapi ya kayak buah aja gitu. Iya, rada pahit ya Pak. Tapi ya hangat gitu. Lumayan enak. Emang lebih ke herbal jadinya. Iya, kalau cabai itu kan pedesnya itu nusuk ke hidung, ke mata. Kalau ini memang lebih pedesnya itu di daerah tenggorokan. Kemudian di perut juga sudah mulai berasa panas kebetulan. Ini memang masih pancaroba dan biar hangat tubuh kita. Iya. Biar tidak masuk angin tadi Bapak ya. Nah, kemudian dari Bapak sendiri dari PPL seperti itu ya, penyuluh pertanian lapangan, itu sudah menyuluhkan cabai Jawa ini kepada kelompok tani itu sudah sampai mana Pak? Nah, kemarin kan saya sudah memberikan penyuluhan di daerah Guntukusuman. Nah, di sana sudah 4 tahun. Sudah budidaya, sudah panen, sudah olahan juga. Nah, ini bisa diolah jadi macam-macam juga, Mas, turunannya. Kombucha nanti pakai ini. Kombucha, Pak? Iya, kombucha cabai Jawa. Terus itu dibuat olahan juga itu ada. Macam-macam kayak kemarin itu di Kota Baru buat combro cabai Jawa. Oh, combro cabai Jawa. Nah, ini sebenarnya banyak banget, Mas. Kita juga kemarin bekerja sama dengan UGM. Mengelola ini. Jadi itu sudah ada di Gontokusuman di Demangan. Nah, sekarang saya pindah di Wirobrajan, saya akan mengembangkan cabai Jawa lagi ini karena manfaatnya banyak sekali. Terus masih banyak tempat-tempat yang kosong. Ini bisa dimanfaatkan seperti ini. Nanti tanggal 10 kami itu nanti akan workshop cabai Jawa di Kementerian Wirobrajan. Silakan kalau mau hadir di sana. Oke, tanggal 10 nanti. Tanggal 10 jam 10 nanti workshop cabai Jawa, teknik budidaya, teknik panen dan sebagainya. Nanti kita bahas bareng di sana. Oke, itu sangat menarik tuh, apalagi jika memang ada turunannya tadi combro cabai Jawa. Paling unik tadi kombucha gitu ya, teh menjadi ditambah dengan pedas-pedasnya, mungkin ini juga bisa jadi pengganti jahe seperti itu ya? Iya, rasanya gimana? Oke. Ini masih berasa hangatnya Pak, lebih ke panas sih sekarang. Oke Pak, mungkin terakhir untuk masyarakat, tidak hanya petani tetapi juga masyarakat yang mungkin ingin menanam cabai ini, itu pesan dari Bapak seperti apa? Kalau pesan saya, ayo manfaatkan pekarangan kita, lahan-lahan kosong kita, tembok-tembok kosong kita,
daripada kosong kita tanamin. Kalau kita tanamin, insya Allah nanti ada hasilnya. Saya yakin itu seperti itu ya. Terus juga kepada kelompok-kelompok tani, ayo tetap semangat terus, manfaatkan pekarangan kita. Yang penting kita itu kunci menanam happy, senang. Oke, kunci menanam adalah happy, senang, dan tadi juga memang nilai ekonomisnya cukup tinggi seperti itu. Tapi setelah mengolahnya itu, apakah akan lama, Pak? Tadi 3 bulan atau mungkin bisa lebih, dan bisa bertahan berapa lama ketika dia sudah kering? Ini ketika sudah kering, ini 4 bulan Mas tahan, Mas. Ketika butuh uang, kita jual. Oke. Tapi kalau kita belum butuh, simpen enggak apa-apa. Oke, siap. Terima kasih Pak Sagio. Terima kasih sudah memberi kami inspirasi, mungkin lahan cuan juga seperti itu untuk menanam cabai Jawa ini yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi tadi ya juga, apalagi bisa sampai ekspor seperti itu. Sekali lagi terima kasih Pak Sagio telah bersedia hadir berbincang bersama kami di Bincang Jelang Siang Jogja Jelang Siang. Ya pemirsa, itulah perbincangan kami dengan Pak Sagio selaku penyuluh pertanian Perhiptani Kota Yogyakarta yang membahas terkait dengan penanaman cabai Jawa di perkotaan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Biarawan mengucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.